杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Awalnya mereka harus menunggu hingga resmi bergabung dengan Pulau Hantu, lalu berhak menerima pilhuntian dalam jumlah yang bervariasi dari penguasa pulau. Setelah menyelesaikan misi tertentu, meskipun proses ini akan panjang dan 80% dari mereka kemungkinan akan mati sebelum mencapai titik itu. Sekalipun mereka menerima pil, tapi jumlahnya akan sedikit dan kualitasnya akan buruk. Namun Sahu telah memberinya sebotol pil. Jadi Pang Zhen mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dan tanpa menunda lagi membuka tutup botol dan membagikan 1 pil kepada setiap murid Istana Laut. Sehingga Qian Mo yang memperhatikan dari samping dipenuhi rasa iri. Saat ia merasa tertekan, tiba-tiba ia melihat sesuatu terbang ke arahnya dari sudut matanya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan meraih benda itu. Setelah mendongak, dia melihat Yang Ke menatapnya sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, "Kalian masing-masing harus minum 1 pil." Qian Mo menggercap dan mendengus dingin. "Saya akan mengembalikannya nanti. Kita bicarakan nanti." Yang Ke tersenyum, lalu mengikuti Sahu menuju Pulau Hantu. Namun lumba-lumba kecil itu berteriak aneh di belakangnya, seolah mendesak Yang Ke untuk berhati-hati. Jelas, memberi Qian Mo sebotol pilhuntian bukanlah keinginan Yang Ke, tapi dia tahu meskipun dia tidak memberikannya kepada Qian Mo, lumba-lumba kecil itu akan memintanya. Jelas sekali bahwa mereka dekat dengan Qian Mo, jadi wajar saja jika Yang Ke mempertimbangkan kepentingan Qian Mo. Lagi pula teratai huntian di tangan Yang Ke hampir seluruhnya ditemukan oleh lumba-lumba kecil. Bisa dibilang lumba-lumba kecil bertanggung jawab atas separuh teratai huntian dan pil huntian. Jadi sebotol pil huntian tidak ada artinya bagi Yang Ke. Sekarang, Sahu yang berada di depan memperlambat langkahnya, jelas menunggu Yang Ke. Setelah Yang Ke dan dirinya berada pada posisi yang sama, Sahu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Ke, satu-satunya tujuan saya adalah perjalanan ini adalah untuk membunuh penjahat Ming Yue. Di Pulau Hantu, Ming Yue adalah yang paling kuat. Tetapi ada juga beberapa yang cukup kuat. Ketika saatnya tiba, saya akan membutuhkan Anda untuk membantu saya dalam penyerbuan." "Tidak masalah." Yang Ke langsung setuju. Ia kemudian bertanya, "Seberapa yakinnya Tuan Sha terhadap Ming Yue?" Ekspresi Sahu serius. Ia berpikir sejenak sebelum berkata, "Setidaknya 60%. Meskipun Meng Yue dan saya sudah tidak bertemu selama seabad, kekuatannya memang meningkat pesat. Namun dengan pilhuntian yang kualitasnya lebih rendah itu, kekuatannya tidak akan meningkat banyak. Jadi saya cukup yakin bisa mengalahkannya. Kalau begitu, saya doakan kemenangan Tuan Sha," kata Yang Ke sambil tersenyum. Sekarang Sahu penuh energi. Sejak meminum pil huntian yang disempurnakan Yang Ke, kekuatannya yang tak pernah meningkat justru melonjak. Meskipun tidak sekuat Yang Ke, dia sudah sangat kuat dibandingkan yang lain. Dibandingkan dengan pil huntian yang disempurnakan Yang Ke, Sahu merasa pil huntian yang dia minum sebelumnya benar-benar sampah. Bukan hanya kualitasnya yang sangat rendah dan sulit dimurnikan, tetapi khasiat obatnya juga tercampur dan tidak murni. Meskipun meningkatkan kualitas fisiknya, pil ini juga membawa beberapa bahaya tersembunyi bagi tubuhnya. Bahaya tersembunyi ini mungkin tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi jika ia meminum pil huntian semacam itu dalam jangka panjang, pasti akan menimbulkan masalah. Tanpa keunggulan Ming Yue dalam pil huntian, Sahu tak akan menganggapnya serius. Jelas, keduanya sangat cepat dan dalam waktu singkat mereka telah mencapai Pulau Hantu bersama-sama. Menatap kota di tengah pulau, Sahu mencibir dan tiba-tiba melesat, hanya meninggalkan bayangan di belakangnya. Yang Ke mengikutinya perlahan, membuntuti Sahu dari dekat, tanpa tertinggal sama sekali. Kota hantu adalah satu-satunya kota di Pulau Hantu,
rumah bagi 7 atau 8.000 prajurit, dan satu-satunya benteng pertahanan seumur hidup pulau itu. Tak diketahui kapan kota ini dibangun. Tembok-tembok kunonya menyimpan jejak waktu. Hampir setiap prajurit yang terdampar di Pulau Hantu mendatanginya. Di dalam kota hantu, tokoh berpangkat tertinggi adalah Ming Yue, penguasa pulau. Mengikuti dari dekat adalah para ajudan kepercayaannya yang mengendalikan seluruh pulau dan aliran Pil Hun Tiandan. Jika prajurit yang tinggal di Pulau Hantu ingin mendapatkan Pil Hun Tian, mereka harus tunduk pada kekuasaan Ming Yue. Di gerbang kota, 4 atau 5 prajurit berbaju besi mengawasi prajurit yang lewat. Setiap prajurit yang kembali dari laut harus menyerahkan setengah dari hasil buruan mereka sebelum diizinkan lewat. Teratai Hun Tian yang paling berharga disita seluruhnya tanpa ada bagian yang tersisa untuk mereka sendiri. Prajurit manapun yang terbukti bersalah menahan Teratai Hun Tian akan dihukum berat. Saat ini, tim-tim prajurit yang kelelahan setelah kembali dari laut berbaris di luar gerbang kota, siap memasuki kota hantu. Banyak yang terluka, beberapa bahkan kehilangan anggota tubuh. Tampak sangat menyedihkan. Rupanya, mereka telah diserang oleh binatang laut saat di laut, sehingga menderita kerugian besar. Saat para prajurit berbaju besi memeriksa hasil buruan para prajurit yang menunggu untuk masuk ke kota, mereka mendengar teriakan alarm tiba-tiba dari kerumunan. Prajurit terdepan merutkan kening, hendak menegur mereka, tetapi kemudian seolah merasakan sesuatu, ia menoleh dan menatap ke kejauhan. Di sana, 2 sosok dengan cepat mendekati kota hantu. Kecepatan mereka secepat kilat, meninggalkan jejak bayangan yang panjang. Bayangan itu perlahan menghilang setelah mereka berlari 100 kaki jauhnya, sehingga prajurit terdepan ketakutan dan memberi isyarat kepada rekan-rekannya, yang kemudian mengeluarkan harta rahasia mereka dan memblokir gerbang kota. Saat sosok-sosok itu hampir mendekat, ia berteriak, "Siapa kalian? Berhenti! Keluar!" Teriakan geram menggema saat kedua sosok itu, satu di belakang yang lain, menerobos gerbang kota dan masuki kota hantu. Para prajurit yang mengantri untuk masuk gerbang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Manajemen Pulau Hantu sangat ketat dan memaksakan masuk seperti itu belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Namun hari ini, mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Dan banyak yang berduka untuk 2 orang yang memaksa masuk. Mereka yakin mereka akan binasa. Berani menantang otoritas Meng Yue di kota hantu. Mereka ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman. Namun sebelum mereka sempat menyelesaikan pikiran mereka mendengar suara benturan. Berbalik, mereka terkejut mendapati prajurit terdepan berbaju zirah telah meledak, meninggalkan genangan darah dan daging yang tercabik-cabik. Para penonton merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, menggigil ketakutan. Mereka bahkan tidak menyadari ketika prajurit terdepan itu tertembak. Pada saat yang sama, raungan menggema dari dalam kota. "Meng Yue, keluar!" Raungan itu menggetarkan bumi, memekakkan telinga, dan banyak orang menjadi pucat. Namun beberapa orang yang ingin tahu apakah akan terjadi kekacauan di dunia, berhenti sejenak sebelum ekspresi mereka berubah menjadi sangat gembira. Mereka berbondong-bondong menuju sumber suara, ingin tahu siapa yang berani memanggil Meng Yue dengan namanya di kota hantu. Seluruh kota hantu meletus dalam kekacauan, mengikuti raungan Sahu. Banyak prajurit berkumpul di ke arahnya. Dalam waktu singkat, lebih dari 2.000 orang telah berkumpul dan jumlah mereka masih terus bertambah. Sahu berdiri diam di sebuah jalan di kota hantu. Tangannya tergenggam di belakang punggung, ekspresinya acuh tak acuh. Yangke tertinggal di belakangnya, mengamati sekelilingnya dengan tatapan bosan. Kota hantu tampak cukup menyenangkan. Meskipun agak kumuh, namun membangun pasis untuk tinggal di tempat terpencil ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Bahkan ada beberapa toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, namun ini toko-toko itu benar-benar kosong. Kehadiran Sahu yang dahsyat telah membuat semua orang enggan berlama-lama di dekatnya, dan mereka semua telah mundur jauh.
Bisik-bisik terdengar dari mana-mana. Saat para prajurit menunjuk dan mengomentari Yangke dan Sahu, beberapa bersuka cita, beberapa menonton dengan acuh tak acuh, dan yang lainnya bersemangat untuk bertindak. Tapi ekspresi mereka beragam. Orang tua, beraninya Anda menyinggung yang mulia penguasa pulau. Berikan nyawa Anda pada saya. Teriakan geram menggema dari kejauhan. Dari ujung jalan sesosok tubuh menyerbu Sahu dengan ganas, berteriak-teriak sambil menyerang. Jelas-jelas mencari pengakuan. Bagaimanapun, manajemen Pulau Hantu sangat ketat dan kerusuhan serta kejadian tak terkendali jarang terjadi. Karena itu, para prajurit yang mengikuti Meng Yue jarang memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat mereka. Dan hari ini, tak diragukan lagi, merupakan kesempatan emas. Penyerang memanfaatkan kesempatan ini dan berencana menyerang Sahu untuk menyenangkan Meng Yue. Dan sebotol pil Huntian tingkat atas adalah pilihan yang tepat. Jadi setelah mendengar auman Sahu, ia segera bergegas. Di tengah perjalanan, ia memanggil sebuah harta rahasia berat berbentuk pisau, menggenggamnya di telapak tangannya. Kehadirannya yang mengesankan dipadukan dengan tubuhnya yang kekar, memberinya aura kekuatan yang tak terhentikan, siap membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi Sahu hanya berdiri diam di sana, tatapannya tertuju pada gedung tertinggi di tengah pulau. Kemudian tatapan sinis tampak sedang menatap dari kejauhan. Saat tatapannya bertemu dengan Sahu, percikan api beradu di udara. Sebuah kekuatan tak terlihat membekukan seluruh Pulau Hantu, membuat banyak orang merinding. Namun pria bersenjata pisau itu tanpa menyadari apapun, menyerbu hingga jarak 3 kaki dari Sahu, sebelum melompat tinggi. Pedang panjangnya menebas membentuk lengkungan yang cemerlang, dan seringnya tersungging di bibirnya. Pak Tua, kepala Anda adalah milik saya. Sahu perlahan menoleh dan menatap pendatang baru itu. Pendatang baru itu tersentak, raut ketakutan yang mendalam melintasi di wajahnya. Auranya yang tak terhentikan, lenyap bagai kepingan salju di bawah terik matahari. Kemudian suara serak yang aneh keluar dari tenggorokannya. Dia mengembuskan nafas, jatuh dari udara, kakinya terbenam dalam-dalam ke tanah. Ia menatap Sahu dengan mata terbelalak dan suara gemetar. Master Pulosa. Pria kekar itu jelas mengenali Sahu, namun Sahu mencibir. Joan, 100 tahun tak bertemu dengan Anda dan Anda sama sekali tak berubah. Pria kekar itu, Sauan, mengerutkan kening, lalu ia berkata dengan marah. Apakah saya telah membuat kemajuan atau tidak, itu bukan hak Anda untuk memutuskan. Tapi bagaimana mungkin penguasa Pulau Sai masih hidup? Meng Yue bilang saya sudah mati. Sahu mencibir ringan, menatap Sauan seperti orang bodoh. Anda percaya apa yang dia katakan? Bukan saja saya masih hidup, tapi saya hidup dengan sangat nyaman. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil kepala Meng Yue dan melampiaskan kebencian di hati saya. Wajah Joan berkelebat, meskipun ia ketakutan tetapi sikapnya tetap tegas. Sahu, berhentilah bermimpi. Penguasa Pulau Meng Yue telah membuat kemajuan pesat dalam 100 tahun terakhir. Anda bukan lawannya saat itu, dan Anda masih bukan lawannya hari ini. Dengan menyerahlah, dengan patuh, dan ikuti saya untuk menemui penguasa pulau. Mungkin Anda bisa melarikan diri? Kalau tidak apa? Penguasa pulau bisa mengalahkan Anda 100 tahun yang lalu, tetapi Anda masih bukan lawannya 100 tahun kemudian. Teriak Joan. Sahu tertawa terbahak-bahak. Bodoh. Bukankah Meng Yue sudah bilang kalau kemampuan superiornya saat itu karena racun? Sekarang setelah saya kembali, saya tidak akan memberinya kesempatan. Jelas, dia tidak repot-repot memperhatikan Joan lagi. Ia malah menatap gedung tertinggi dan meraung. Meng Yue, kalau Anda tidak berani turun dan melawan saya yang akan naik. Setelah itu, Sahu melompat setinggi lebih dari 3 kaki, mendekati pusat pulau seperti burung rok yang melebarkan sayapnya. Impian. Teriakan-teriakan penuh amarah tiba-tiba terdengar dari sekeliling.
Setidaknya selusin prajurit yang diselimuti cahaya merah tua muncul dari kerumunan, menyerbu ke arah Sahu. Cahaya merah tua yang terpancar dari para prajurit ini merupakan tanda yang jelas dari ki dan darah yang melimpah. Dan kekuatan cahaya itu dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat ki dan darah mereka. Para prajurit Pulau Hantu yang sebelumnya ditemui Yangke entah terlalu lemah atau belum menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Jadi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Namun sekarang, setelah mengetahui identitas asli Sahu, belasan prajurit Pulau Hantu ini meninggalkan kemampuan tersembunyi mereka dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Tapi Sahu mengabaikan serangan-serangan itu. Tatapannya dingin menatap ke depan, tanpa kegembiraan maupun kesedihan. Tanpa ketakutan maupun teror. Hasrat membunuhnya membuncak. Wajah belasan prajurit itu dipenuhi kegembiraan, masing-masing dengan putus asa menyalurkan kekuatan batin mereka, melancarkan jurus mematikan mereka sendiri, mengincar Sahu. Namun sebelum jurus mematikan mereka sempat mencapainya, seorang pemuda secara misterius muncul di belakang Sahu. Melayang diam-diam di udara seolah melayang. Menghadapi serangan ganas belasan prajurit itu, pemuda itu tersenyum tenang. Begitu mereka berada dalam jarak yang cukup, dia melancarkan pukulan cepat yang dahsyat. Bayangan tinju bagaikan hujan badai yang deras, merobek udara, meledak ke segala arah. Meskipun lebih dari selusin sosok, cahaya merah tua mereka pecah seperti gelembung. Masing-masing menyerang dengan keras, terpental mundur di tengah jeritan dan keteriakan ketakutan. Beberapa bahkan meledak di udara. Adapun yang lainnya menabrak rumah-rumah di dekatnya, menghancurkan lubang-lubang mengangak di dalamnya. Darah menyembur keluar, bernoda organ-organ yang hancur. Saat mereka roboh, tak bernyawa. Melihat itu, ribuan penonton meledak dalam keterkejutan. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka menatap pemuda yang masih melayang di udara. Dan teror memenuhi mata mereka. Bagaimanapun, sekitar selusin yang telah menyerang Sahu, semuanya adalah tokoh terkenal dan kuat di Pulau Hantu. Kekuatan mereka yang sebenarnya di dunia luar tidak diketahui, tetapi di dalam Pulau Hantu, masing-masing dari mereka layak berada di peringkat 100 atas. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Meng Yue. Namun menghadapi serangan pemuda ini, lebih dari selusin dari mereka tewas atau terluka. Tidak seorang pun dari mereka yang bisa bangun seperti pemusnahan total. Siapa pemuda ini? Mengapa saya tidak melihatnya sebelumnya? Dibandingkan dengan pemuda ini, nama Sahu sudah terkenal bagi banyak orang. Soan bukan satu-satunya di Pulau Hantu yang mengenali Sahu. Banyak penonton yang teringat Sahu, penguasa pulau seabad lalu. Segera kabar menyebar dengan cepat dan tak lama kemudian seluruh prajurit Pulau Hantu tahu apa yang sudah terjadi. Ternyata Sahu, sang penguasa pulau sebelumnya, sedang membalas dendam terhadap penguasa pulau yang sekarang. Ini adalah tontonan sekali seumur hidup dan tak seorang pun ingin melewatkannya. Namun pemuda yang baru saja menunjukkan kekuatan sucinya menghalangi dan tak seorang pun berani mengejarnya untuk menyaksikan keseruan itu. Bahkan, para prajurit yang mematuhi Meng Yue pun tak berani bergerak sedikit pun. Kejadian tragis belasan orang di hadapan mereka masih segar dalam ingatan mereka, dan jeritan lemah mereka masih terngiang di telinga. Selama mereka tak ingin mati, mereka tak berani menantang Yangke lagi. Yangke melirik sekeliling dan berkata sambil terkekeh. Tuan Sha sedang menantang Meng Yue. Lihat saja dari jauh, siapapun yang sebodoh itu berani mendekatinya akan ditindak tanpa ampun. Dalam keadaan normal, kata-kata seperti itu dari seorang pemuda tak dikenal pasti akan terlontar begitu saja. Namun, setelah ia menangkis serangan gabungan lebih dari selusin prajurit kuat, kata-katanya memancarkan aura wibawa yang absolut. Jadi tak seorang pun berani menantangnya. Para prajurit yang menyaksikan kehebohan itu berdiri di kejauhan. Tatapan mereka menajam, bertanya-tanya siapa yang lebih kuat antara mantan penguasa pulau dan penguasa pulau saat ini. Pertempuran sengit jelas telah pecah di tengah pulau. Raungan Sahu yang penuh amarah menggema dari kejauhan. Dengan ledakan niat membunuh,
Bahkan dari jarak lebih dari 12 mil, kekuatan benturan tinju dan kaki dapat terasa jelas. Denyut dan getaran udara memenuhi gendang telinga, mengaduk darah dan memenuhi udara dengan campuran kegembiraan dan teror. Yangke berdiri di sana, merenung sejenak, lalu menggambar sebuah tanda di tangan dengan jarinya. Tanpa menoleh ke belakang, ia menuju medan perang. Bahkan setelah ia pergi, tak seorang pun berani melewati tanda itu, melainkan menyaksikan pertempuran dahsyat yang berlangsung dari kejauhan. Meskipun penglihatan mereka belum sempurna, mereka hanya bisa menahan kecemasan. Yangke tiba di medan perang hanya dalam 10 tarikan nafas. Meskipun jarak lebih dari 10 mil, di bawah gedung tertinggi di tengah pulau itu tergeletak mayat-mayat berlumuran darah. Jelas-jelas dibunuh oleh Shahu. Sejumlah prajurit lain berdiri di dekatnya, mengamati dengan seksama dengan ekspresi ragu. Mereka tak berani campur tangan. Ketika Shahu pertama kali tiba, ia telah membantai beberapa orang dengan kecepatan kilat, membangun citranya sebagai kekuatan yang tangguh. Hanya mereka yang mencari kematian yang akan memprovokasinya. Sekarang, hanya Meng Yue yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Shahu. Jadi Yangke mengabaikan para penonton dan mengalihkan pandangannya ke arah Meng Yue. Meng Yue adalah seorang pria parubaya yang berbudi luhur dan terpelajar, berpakaian seperti seorang cendekiawan. Tingkah lakunya mirip dengan tetua agung sekte Qiantian, Mo Yu. Namun kekuatan fisiknya berkali-kali lipat lebih besar dari Mo Yu. Cahaya merah tua yang terpancar dari tubuhnya sangat pekat, menunjukkan kekuatan ki dan darahnya yang luar biasa. Setiap gerakannya membangkitkan auman naga atau harimau. Kekuatan untuk menciptakan alam semesta. Pancaran ki dan darah Shahu pun tak kalah mengesankan ketika Yangke tiba. Keduanya terlibat dalam pertempuran berdarah. Tinju dan kaki mereka beradu dalam amukan yang kacau. Kawah-kawah besar muncul di tanah dan bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh. Bahkan bangunan pusat pun tersapu. Tembok miring ke samping. Yangke memperhatikan sejenak, alisnya terangkat. Shahu menganggap Meng Yue sebagai musuh bebuyutannya dan setiap kali ia menyebut Meng Yue, ia dipenuhi kebencian dan mendadam. Dan untuk alasan yang bagus. Yangke dapat menegaskan bahwa 3 bulan yang lalu, Shahu sama sekali bukan tandingan Meng Yue. Dilihat dari kekuatan Shahu saat pertama kali bertemu, ia takkan mampu bertahan lebih dari 100 tarikan nafas melawan Meng Yue. Namun selama 3 bulan terakhir, Shahu telah mengkonsumsi banyak pil huntian yang dimurnikannya sendiri, mencapai terobosan signifikan dalam kekuatan fisiknya. Kekuatannya setara dengan 3 bulan sebelumnya, memungkinkannya melawan Meng Yue secara seimbang, tanpa kehilangan sedikit pun. Pertarungan mereka brutal dan tanpa henti, praktis merupakan pertukaran cedera. Gaya ini paling cocok untuk para pejuang dengan kekuatan fisik yang kuat, karena fisik mereka yang kekar dan ki serta darah yang melimpah membuat mereka lebih tahan terhadap cedera dan lebih tahan terhadap kerusakan. Yangke telah menggunakan gaya ini untuk mengalahkan musuh yang kuat lebih dari sekali. Namun ketika kekuatan fisik mereka seimbang, strategi ini secara efektif merupakan pertukaran cedera. Pada akhirnya, kemenangan sepenuhnya bergantung pada ketekunan dan tekad. Dalam hal ini, Shahu tak diragukan lagi, memiliki keunggulan. Meng Yue, Anda tak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini kan? Saya ingat, dendam yang kita bagi saat itu dan tempat ini akan menjadi kuburan Anda. Teriak Shahu sambil melawan Meng Yue. Tinjunya beradu, lengannya melilit seperti ular piton raksasa, menembus pertahanan Meng Yue dari sudut yang luar biasa dan mengenai dadanya. Meskipun cahaya merah tua yang menyelimuti tubuh Meng Yue tampak bergetar, tetapi dampaknya kecil dan segera pulih. Memanfaatkan kesempatan ini, Meng Yue mengubah tangannya menjadi sebilah pedang dan menebas dengan ganas. Pedang di telapak tangannya tampak benar-benar berubah menjadi pedang yang tak tertandingi, mengiris bahu Shahu. Tubuh Shahu merosot ke bawah dan ia meringis lama. Sejujurnya, Anda masih hidup sampai hari ini benar-benar mengejutkan tuan pulau ini. Suara Meng Yue tenang, sangat kontras dengan amarah Shahu yang meluap-luap. Tapi yang lebih mengejutkan tuan pulau ini adalah betapa besar kekuatan Anda telah berkembang.
Sepertinya Anda telah mengalami banyak petualangan selama seabad terakhir. Zhao tertawa terbahak-bahak. Tidak ada petualangan, tapi saya bertemu orang terhormat. Meng Yue sedikit mengernyit, dan dia tengah kesibukannya. Ia melirik ke arah Yang Ke. Kemudian dia langsung memahami pesan tersembunyi dalam kata-kata Zhao. Yakin bahwa Yang Ke yang tak kenal ini pastilah orang terhormat yang dimaksud Zhao. Meng Yue, Anda bukan tandingan saya sekarang. Akan saya cabik-cabik Anda. Zhao terus meraung. Ia tampak panik, tetapi ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa hasrat dan impulsif semata tidak akan mengalahkan Meng Yue. Kata-kata yang tampaknya tak berarti dan kasar ini hanyalah untuk mengalihkan perhatian Meng Yue. Tuan Pulau ini akan menunggu dan melihat. Nada bicara Meng Yue tetap acuh tak acuh, seolah-olah ia sama sekali tidak menganggap serius Zhao. Di dalam lingkaran pertempuran, kedua sosok pria itu berjatuhan dan bergulat tinju beradu, darah berceceran, dan sesekali terdengar suara patah tulang. Pertarungan yang kasar, ganas dan menegangkan ini memikat hati dan jiwa semua penonton, tak terkecuali para bawahan Meng Yue. Mereka belum pernah melihat Meng Yue dengan kekuatan penuh. Barulah mereka menyadari bahwa posisi Meng Yue sebagai penguasa pulau bukanlah kebetulan. Kecakapan tempurnya yang sesungguhnya jauh lebih hebat daripada mereka. Bahkan Yang Ke menyaksikan dengan penuh minat. Meskipun ia menganggap dirinya lebih unggul daripada Meng Yue dan Zhao, dalam hal kekuatan fisik, ia tahu bahwa belajar dari orang lain dapat mengasah kemampuannya sendiri. Baik Meng Yue maupun Zhao adalah pejuang tangguh dengan prestasi yang mengesankan dalam kekuatan fisik. Dan kesempatan untuk mengamati para pejuang seperti itu dalam pertempuran jarak dekat sangatlah langka. Dia menempatkan dirinya pada posisi mereka, mengamati dan menyimpulkan jalannya pertempuran. Anehnya, dia memperoleh beberapa wawasan. Waktunya pelan berlalu saat pertempuran Zhao dan Meng Yue berlanjut dengan intensitas dan kecepatan yang mencengangkan, tetap berimbang, sehingga mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Sepanjang pertarungan, kedua pria itu sesekali menjejali mulut mereka dengan pil huntian untuk mengisi kembali ki dan darah mereka yang terkuras. Kekuatan fisik mereka dan menjaga cahaya merah tua yang terpancar dari tubuh mereka tetap prima. Pada saat ini, pasukan Meng Yue diam-diam gugup, tidak yakin apa yang akan terjadi jika Meng Yue dikalahkan. Mereka ingin membantu tetapi tidak memiliki keberanian, sehingga mereka mengalihkan perhatian mereka kepada Yang Ke. Namun setelah Yang Ke dengan sigap menghabisi kedua provokator itu, sehingga pasukan yang tersisa tidak berani bergerak. Kekuatan mereka kurang lebih sama, dan meskipun ada yang lebih kuat, tidak jauh lebih hebat. Yang Ke meremukkan kedua rekannya seperti semut. Jika mereka masih tidak bisa melihat kekuatan Yang Ke, mereka akan benar-benar buta. Pertempuran di sini berlangsung cepat dan berakhir sama cepatnya. Tidak mempengaruhi persaingan antara Meng Yue dan Zhao. Namun setelah menyadari kekuatan Yang Ke, Meng Yue memberikan perhatian yang jauh lebih besar kepadanya. Zhao langsung memanfaatkan kesempatan itu, melancarkan serangan bertubi-tubi tanpa henti terhadap Meng Yue. Sehingga kebuntuan perlahan mulai menguntungkan Zhao. Momentum Zhao semakin intensif. Cahaya merah tua yang terpancar dari tubuh yang bahkan lebih intens daripada sebelumnya. Dengan kekuatan yang tak terhentikan, ia dengan ganas menekan Meng Yue, sehingga situasi Meng Yue menjadi semakin sulit. Wajah para prajurit yang mengamati pertempuran di dekatnya sedikit memucat. Bahkan mereka dapat melihat bahwa gelombang pertempuran berbalik melawan Meng Yue. Meskipun tingkatnya tidak sekentara, jika ini terus berlanjut, kelemahan Meng Yue hanya akan semakin melebar, yang pada akhirnya berujung pada kelelahan. Mungkinkah Zhao sekuat itu? Mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Yang Ke menghela nafas lega. Sejujurnya, Meng Yue dan Zhao sangat seimbang. Di awal pertempuran bahkan ia tidak dapat memprediksi hasilnya. Namun sekarang, jika tidak ada hal yang terduga yang terjadi, kemenangan Zhao praktis sudah pasti. Dan Meng Yue tidak memiliki peluang untuk pulih dari kemundurannya. Memang, seperti yang diprediksi Yang Ke, kelemahan Meng Yue
semakin besar seiring Sahu bertarung dan kekuatan yang semakin meningkat. 8 dari 10 gerakannya bersifat ofensif, memaksa Meng Yue untuk bertahan secara pasif. Momentumnya perlahan terkikis. Akhirnya, ketika Meng Yue menyerang, memperlihatkan kelemahannya, Sahu memanfaatkan kesempatan itu untuk maju, melepaskan raungan memekakkan telinga. Meng Yue! Suara itu seolah melampiaskan amarah yang telah menggebu-gebu selama seabad. Dengan energi yang melonjak liar, ia merunduk setengah merunduk, menghindari serangan Meng Yue. Tangannya yang seperti sebilah pedang menusuk ke arah jantung Meng Yue. Saat kemenangan tampak di depan mata, senyum sinis tersungging di wajah Sahu. Meng Yue, nyawanya di ujung tanduk, tetap tak terpengaruh. Ia melirik dingin ke arah Sahu yang berada di dekatnya. Sedikit sarkasme tersungging di bibirnya saat ia berkata, "Sahu, Anda tak akan pernah tahu betapa kuatnya penguasa pulau ini." Jantung Sahu berdebar kencang. Secara naluri ia merasakan adanya masalah. Tepat saat ia hendak mundur, gelombang energi suci melonjak dari tubuh Meng Yue. Secara drastis meningkatkan auranya yang sudah tangguh. Lapisan pelindung energi suci muncul dari tubuhnya, menangkis serangan Sahu. Kekuatan medan momentum tiba-tiba meletus, sehingga Sahu merasa seolah-olah terjebak di rawa, tak mampu melarikan diri. Pikirannya langsung terpengaruh oleh medan momentum Meng Yue. Kemudian Meng Yue menyerang dengan telapak tangan tepat mengenai dada Sahu. Dengan teriakan, Sahu terpental mundur, tubuhnya berlumuran darah. Saat ia tersungkur ke tanah, cahaya merah tua dari tubuhnya meredup dan wajahnya memucat. Kemudian dia menatap kosong ke arah Meng Yue yang berdiri di sana. Matanya bergetar hebat dan dia bergumam, "Bagaimana mungkin Anda? Anda masih bisa menggunakan energi suci, kan?" Meng Yue tersenyum tipis. Pulau Hantu memiliki hukum langit dan buminya sendiri. Setiap prajurit yang masuk ke sini tidak dapat menggunakan kekuatan energi suci. Itu benar. Tapi penguasa pulau ini melanggar hukum langit dan bumi. Jadi sayalah penguasa pulau, bukan Anda. Mustahil. Sahu meraung. Wajahnya dipenuhi kebencian. Tidak ada yang mustahil. Meng Yue tersenyum lembut, menatap Sahu yang berlumuran darah, seolah membuktikan perkataannya. Gelombang kekuatan terus menyembur dari tubuhnya, dan itu adalah kekuatan energi suci. Dan itu adalah fluktuasi energi suci dari seorang master alam kembali ke kekosongan yang kuat. Sahu tertegun dan berdiri di sana. Dari segi kekuatan fisik, ia setara dengan Meng Yue. Ia nyaris saja membunuh Meng Yue berkat kesabaran dan kegigihannya selama seabad. Namun jika Meng Yue bisa memanfaatkan esensi sucinya, ia tak akan sebanding. Sahu membuka mulutnya, tetapi tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pertarungan sengit yang terus-menerus itu hampir membuatnya kelelahan. Merasakan kekuatan Meng Yue yang luar biasa, momentumnya yang berkelanjutan tiba-tiba menghilang, dan kelelahan langsung menguasainya. Sebuah tangan dengan lembut menyentuh bahunya. Sahu dengan wajah lesu menoleh hanya untuk mendapati Yangke berdiri di sampingnya. "Yangke," suara Sahu serak. "Maaf, saya telah merepotkan Anda." Dia telah salah menilai situasi. Kali ini upaya balas dendamnya akan gagal, dan ia tak hanya akan mati di sini, tetapi Yangke mungkin juga akan dikubur bersamanya. Karena mampu menggunakan energi suci di Pulau Hantu, Meng Yue praktis telah menjadi penguasa yang tak terhentikan. "Tuan Sha, kondisi Anda serius. Anda harus beristirahat sejenak dan biarkan saya yang menanganinya." Yangke tersenyum tipis, tanpa rasa takut yang dibayangkan Sahu. Sahu tampak bingung, bertanya-tanya apa yang telah disiapkan Yangke untuk memungkinkannya menghadapi lawan yang mampu menggunakan energi suci dan medan momentumnya. Namun melihat Yangke begitu tenang dan kalem, ia merasa terdorong. Ia mengangguk dan mundur beberapa langkah. Meng Yue tetap diam, mengamati Yangke dan penuh minat. Melihat tatapannya yang tajam tanpa rasa takut sedikit pun, ia tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana kalau bergabung dengan saya, dan saya bisa menjadikan Anda wakil Tuan Pulau Hantu, menempatkan Anda di posisi kedua setelah Kaisar?" Anak buah Meng Yue langsung menatap Yangke dengan iri.
Alis mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Seolah-olah mereka hanya menunggu persetujuan Yangke sebelum mereka dapat menyanjungnya. Karena wakil Tuan Pulau. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di Pulau Hantu, meskipun Meng Yue adalah Tuan Pulau, tidak ada yang pernah menyandang gelar wakil Tuan Pulau. Dan Meng Yue tampaknya tidak berniat menciptakan posisi seperti itu. Bawahannya telah berulang kali membujuk untuk menjadi wakil kepala pulau, tetapi Meng Yue tidak menunjukkan minat untuk memberikan posisi tersebut. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah, jadi mereka membiarkannya begitu saja. Namun hari ini, Meng Yue telah mengambil inisiatif dan mengulurkan tangan perdamaian kepada Yangke. Jadi bagaimana mungkin para prajurit ini tidak iri? Tidak tertarik. Yangke mengejutkan mereka. Yangke menggelengkan kepala dan menolak tanpa berpikir dua kali. Bagaimana mungkin Yangke menganggap dirinya hanya seorang wakil kepala Pulau Hantu? Dia adalah penguasa bintang dari seluruh bintang gelap. Jika Pulau Hantu tidak menjadi dimensi terpisah dengan hukumnya sendiri, pulau itu pasti akan menjadi milik bintang gelap yang diperintah oleh Yangke. Bukankah menjadi wakil kepala Pulau Hantu akan menurunkan status? Meng Yue mengangkat alis dan berkata dengan tenang. Ini mungkin mengecewakan kepala pulau ini. Yangke terkekeh. Anda akan lebih kecewa lagi. Anda akan melawan kepala pulau ini. Meng Yue menatap Yangke dengan tatapan tajam. Tidak juga, kita tidak memiliki cita-cita yang sama. Meng Yue mengerutkan kening dan mendesah. Kalau begitu, penguasa pulau ini akan menghukum Anda mati. Yangke tertawa. Anda tidak punya kemampuan. Apa? Tanya Meng Yue dan sahut bersamaan. Dengan kekuatan Anda sendiri, mustahil melanggar hukum langit dan bumi di sini. Cibir Yangke. Jelas hukum langit dan bumi sangatlah mendalam. Bahkan Yangke, penguasa bintang kegelapan, tidak mampu menembus blokade bintang kegelapan. Jadi bagaimana mungkin Meng Yue melakukannya? Dan Yangke menyimpulkan bahwa Meng Yue pasti telah menggunakan suatu metode khusus untuk memanfaatkan kekuatan energi suci. Jadi Yangke sangat penasaran dengan metode ini. Namun Meng Yue tampak sedikit terkejut tetapi tidak panik. Ia mengerutkan kening dan berkata, Anda bukan penguasa pulau, jadi bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak bisa menembus kekuatan hukum di sini? Saya hanya tahu. Yangke tersenyum lembut, wajahnya penuh percaya diri. Ekspresinya yang penuh pengertian membuat wajah Meng Yue menjadi muram. Sikapnya akhirnya kehilangan ketenangannya dan ia mendengus dingin. Entah penguasa pulau ini bisa melanggar aturan atau tidak. Tak diragukan lagi bahwa penguasa pulau ini bisa memobilisasi energi. Jadi, matilah. Semua orang pandai membual, tapi saya tidak tahu apakah Anda mampu melakukannya. Yangke tiba-tiba berteriak. Keluar! Segera kicauan burung yang jelas dan menggema tiba-tiba terdengar dari langit. Dengan teriakan yang nyaring ini, seekor burung api raksasa yang megah, tubuhnya berkobar-kobar, tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya. Sayapnya terbentang hampir menutupi separuh langit dan atmosfer yang membakar langsung memenuhi udara. Semua orang menatap burung api raksasa itu dan kaget. Wajah mereka memucat saat merasakan kekuatan api yang pekat di dalamnya. Ekspresi Meng Yue juga menjadi muram. Ia ngeri saat mendapati bahwa burung api tak berwujud ini, yang seluruhnya terdiri dari energi, tidak hanya menyimpan kekuatan api yang dahsyat, tetapi juga kekuatan guntur yang dahsyat. Sinar ungu yang menyilaukan melesat menembus tubuhnya yang merah menyala, menari dan bergerak seperti ular. Petir dan api berpadu. Bahkan Meng Yue dengan pengalaman dan pengetahuannya yang luas tidak dapat memahami asal-usul burung api itu. Tapi itu bukan akhir. Setelah penampilan burung api yang memukau, sebuah figur batu yang tampak sederhana. Tubuhnya berbentuk seperti batu muncul di hadapan Yangke. Figur batu kecil itu tampak menggemaskan, tetapi di pundaknya terdapat tongkat besar berwarna hitam pekat. Tongkat itu sangat kontras dengan bentuknya yang mungil, menciptakan penampilan yang agak lucu. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.